Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan ringkasan saya yang berjudul Aturan Rujukan. Setiap karya tulis ilmiah selalu berhasil tersusun dengan menggunakan beberapa sumber rujukan untuk menguat pendapat ataupun argumentasi yang dikemukakan dalam tulisan ilmiah tersebut. Untuk mengulas satu fenomena medan pola radiasi atau antena terrekayasa. Plagiarisme adalah mengambil gagasan orang lain dan memperlakukannya sebagai milik sendiri tanpa mengakui sumber-sumber gagasan atau informasi. Terjadi karena tiga hal. 1. Penulis tahu dia harus mengakui gagasan atau informasi yang dipinjamnya, tetapi sengaja tidak mengakuinya. Penulis tidak tahu bila dia harus mencantumkan gagasan atau informasi yang dipinjamnya. Penulis secara tidak sengaja salah mencantumkan suatu gagasan atau informasi yang dipinjamnya sehingga seakan-akan gagasan atau informasi tersebut miliknya. Bagian pertama bab ini membahas pereferensian dalam teks dan daftar referensi dalam sistem tradisional. Bagian kedua mengulas pereferensian dalam teks dan daftar referensi dalam sistem Harvard. Satu, sistem tradisional. Daftar rujukan atau dianggap sebagai hutang intelektual dalam karya tulis dapat didokumentasikan dengan menggunakan catatan kaki atau catatan akhir sistem tradisional atau dikenal dengan sistem Chicago. Semua rincian bibliografis kepustakaan dari sebuah buku atau artikel dituliskan pada catatan kaki. Sebuah halaman tempat rujukan dilakukan atau pada halaman yang berkaitan, dan sebagainya digunakan untuk menghindari pengulangan rujukan yang panjang. Kebingungan sering terjadi mengenai cara-cara penulisan referensi kedua dan selanjutnya untuk sebuah buku, bab, dan artikel. Berikut ini beberapa aturan yang bermanfaat yang diadaptasi dari Lowell dan Moore. A. Bila sebuah referensi pada sumber yang sama mengikuti secara langsung konsekutifly. Dalam kasus ini, kependekan Latin idip sama diikuti nomor halaman dapat digunakan sebagai referensi kedua bila referensi adalah pada halaman yang sama. Gunakan ibib saja. Lihat contoh di bawah ini. Clifford Gert, Negara The Theatre State in 19th Century, Bali. B. Bila satu referensi dari sebuah buku tidak mengikuti secara langsung dan referensi dari sebuah buku yang lain oleh penulis yang sama yang tidak mendapat kesalahan intervensi. Dalam kasus ini, tulislah penulis, kemudian opsit, kemudian diikuti nomor halaman. 2. Catatan akhir. Dalam bentuk catatan akhir, penulis lebih disederhanakan atau dimodifikasi. Sistem catatan akhir juga digunakan oleh penulis yang menurut sistem Harvard. Sebagai contoh, ibid, P.35, ibid, Batman, kutip political orbiter, kutip P200, titlilog sit P173. 3. Sistem Harvard. Dalam sistem Harvard, setiap referensi harus 1. Ditunjukkan setiap kita menggunakan dalam teks. Ini disebut in-text referensi atau referensian dalam teks. 2. Didaftar sekali dalam daftar referensi, bibliografi atau daftar kepustakaan. 3.1. Referensi dalam teks. Sistem Harvard atau author date atau author year terdiri dari nama penulis dan tahun penerbitan karya, serta diikuti nomor halaman bila diperlukan, nama keluarga atau nama akhir, tahun publikasi, nomor halaman. Contoh, sejumlah peneliti Bond 1959,P150 telah mengajukan argumen ini, akan tetapi pandangan yang berlawanan juga mendapat banyak dukungan. 3.2. Pereferensian dalam catatan kaki memiliki peran dalam sistem Harvard, tetapi tidak digunakan untuk tujuan rujukan. Catatan kaki tersebut digunakan untuk memperluas butir-butir pikiran dalam teks atau menyediakan informasi untuk tujuan artikel koran, wawancara, dan komunikasi personal. 4. Daftar pustaka. Daftar ini memuat rincian lengkap dari semua sumber yang dirujuk dalam teks
sebuah karya akademik. Daftar referensi lazim dituliskan judul referensi. Lazimnya cara penyusunan referensi dan bibliografi sama. 4.1 Daftar pusaka untuk buku. Unsur penting atau esensi yang diperlukan untuk sebuah buku disebutkan berikut: penulis, tahun, judul buku, penerbit, tempat terbitan. Dalgidge, Page S. dan Jackson D. 2004. Nursing Leadership, L. Seaford, Sydney. 1. Nama keluarga atau nama akhir penulis diikuti sebuah koma, kemudian inisial. Ini nomor 1. 2. Tahun penerbitan diikuti sebuah koma, tidak diberi tanda kurung. Judul buku ditulis miring, diikuti satu tanda koma huruf pertama tiap kata judul penulis dengan huruf besar. 4. Penerbit yang diikuti tanda koma. 5. Tempat penerbitan diikuti dengan tanda titik. Daftar pusaka untuk artikel jurnal. Unsur penting yang diperlukan untuk artikel jurnal adalah berikut: penulis, tahun, judul artikel, volume, nomor halaman. Dilantik NBB 2008. Cosmopolitan Perspective on European and Asian Transnationalism, International Sociology, Vol 3 nomor 3, pp 323-344. Nama keluarga atau nama akhir penulis diikuti sebuah koma, kemudian inisial penulis. Ampersand yang menghubungkan penulis kedua, tidak ada koma setelah inisial penulis kedua. 3. Tahun penerbitan diikuti sebuah koma, tidak diberikan tanda kurung. 4. Judul artikel yang diupdate oleh tanda kutip tunggal diikuti sebuah koma. Huruf pertama kata judul ditulis dengan huruf besar. 5. Judul jurnal diikuti sebuah koma, huruf pertama atau huruf pertama judul tulis dengan huruf besar. 6. Volume jurnal. 7. Nomor edisi. 8. Nomor halaman dari artikel diikuti sebuah titik. Daftar pustaka untuk majalah. Unsur penting yang diperlukan untuk sebuah majalah adalah berikut: penulis, tahun, judul artikel, judul majalah, hari, bulan, halaman. Nama keluarga atau akhir penulis diikuti sebuah koma, kemudian inisial penulis. 2. Tahun penerbitan diikuti sebuah koma, tidak diberikan tanda kurung. 3. Judul artikel yang diupdate oleh tanda kutip tunggal diikuti sebuah koma, huruf pertama kata judul tulis dengan huruf besar. 4. Nama majalah diikuti sebuah koma, huruf pertama kata majalah ditulis dengan huruf besar. 5. Tanggal dan bulan penerbitan. Nomor halaman majalah diikuti sebuah titik. Daftar pustaka untuk publikasi elektronik. Unsur penting digunakan untuk sebuah publikasi elektronik bergantung pada jenis publikasi tersebut. Tetapi unsur yang lazim diperlukan adalah seperti dalam berikut: penulis, editor atau penyusun, tahun, judul artikel, judul jurnal, volume, nomor halaman bila tersedia, tanggal, bulan dan tahun diakses. URL baik keseluruhan atau hanya URL deskripsi utama. Nama keluarga atau nama penulis diikuti sebuah koma, kemudian inisial atau nama singkat depan. Tahun penerbitan diikuti sebuah koma, tidak diberikan tanda kurung. Judul artikel diupdate oleh tanda kutip tunggal diikuti sebuah koma. Huruf pertama kata judul ditulis dengan huruf besar. Judul jurnal diikuti sebuah koma. Huruf pertama kata judul diikuti dengan huruf besar. Volume jurnal, halaman, tanggal, bulan dan tahun pengaksesan. URL dengan seluruh alamat dan diikuti sebuah titik tidak bergantung. Baiklah, sekian terima kasih dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.